Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang, selamat beribadah. Juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang beribadah secara online, kiranya damai sejahtera Allah, hadirat Tuhan kita rasakan. Karena kita menyembah Allah yang Maha Hadir, biarlah urapan yang sama, berkat yang sama yang kita terima. Untuk Anda yang beribadah secara online melalui YouTube maupun radio 107,3 Sejahtera FM. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datang daripadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, segala yang bernafas menyembah Engkau. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Namamu dipermuliakan, namamu disanjung tinggi. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersorak-sorai untuk kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan yang di tempat ini maupun yang ada di rumah yang siap untuk beribadah menyembah Tuhan, sekali lagi berikan sorak-sorai yang panjang bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau masuk ke pelataran Tuhan dengan puji-pujian dan segala ucapan syukur kami, sebab Engkau layak terima segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Datang bawa pujian bersama ibu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Tuhan, Kami datang bawa pujian bersama ibu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. sama-sama katakan. Persatuan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, persatuan ditinggikan dunia. Gloria. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab segala kebaikan di dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, persatuan ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
ditinggikan di atas segalanya. Haleluya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Segala katakan gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Engkau yang layak. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Gloria. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sekali lagi berikan suara-suara yang meriah bagi Yesus Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya
seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Cukup kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Anugerah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Cukup kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang bertahta, Engkau yang berjaya di atas segalanya. Satu kerinduan kami pada hari ini Tuhan, kami rindu melihat pemulihan terjadi atas generasi kami Tuhan, di mana hati Bapa boleh kembali kepada anaknya, dan hati anak-anak boleh kembali kepada Bapanya. Terjadi satu restorasi, pemulihan di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan, seperti yang Kau rindukan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarlah mereka rasakan kasih-Mu,
pemulihan itu terjadi atas generasi kami Tuhan. Kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti Dia. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Biar kerajaan-Mu ditegakkan di bumi seperti di surga. Haleluya. Mari sembah Dia. Biar ini jadi pernyataan kita pada saat ini, pada hari ini. Biar pemulihan itu terjadi di tengah-tengah kami, di tengah-tengah generasi kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, di tengah-tengah kota-Mu ya Allah, atas bangsa kami. Pemulihan-Mu sempurna, ini doa kami, ini kerinduan kami, ini pergumulan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar ini jadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Biar kami memiliki kerinduan-Mu ya Tuhan, agar pemulihan yang seutuhnya terjadi, tidak saja atas diri kami, tapi juga atas keluarga kami, dan gilirannya pada gereja, bagi kota dan bagi bangsa kami ini Tuhan. Biar kerinduan hati-Mu menjadi pergumulan setiap kami Tuhan. Biar kami tidak lagi terpaku dengan keadaan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan sampai hari ini Engkau menyertai kami dengan tangan-Mu yang perkasa, melewati musim-musim kehidupan kami. Segala sesuatu bisa berubah, segala hal akan diubahkan, terjadi perubahan, akan terjadi kegoncangan. Segala sesuatu akan digoncangkan, tetapi kerajaan-Mu itu akan tetap tinggal teguh. Amin. Itu sebabnya kami mau beribadah dengan segenap hati Amin. kami, Yes, Tuhan. Lord. Karena kami tahu kesudahan segala sesuatu sedang terjadi. Kami mau memantapkan hati kami Tuhan. Kami tidak lagi bermain-main dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengingatkan satu hal bagi setiap kami, bahwa keluarga yang ada, keluarga kami, Engkau ciptakan, Engkau bentuk dengan satu tujuan, untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Berbicara bagi setiap kami, baik yang saat ini onsite maupun yang saat ini online di rumah. Kami percaya hadirat Tuhan melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan gereja, kota dan bangsa kami. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap terima firman Tuhan katakan,
Amin. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Baik-baik semua ya. Ya, tadi saya tekankan sekali lagi, mengingat situasi dan kondisi saat ini yang begitu mencekam, mungkin bisa juga ya. Begitu luar biasa tingkat penyebaran ya varian Delta. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tetap jaga protokol kesehatan dengan baik dan ketat. Ikuti 5M, pakai masker. Jangan sungkan-sungkan kalau ada orang yang gak pakai masker. Wis senenono wis. Karena apa? Itu demi kepentingan kita, amin. Di Malang ini udah oranye, kuning dan hampir saja merah Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan. Dan tetap juga saya himbau bagi Bapak Ibu Saudara untuk melakukan pendaftaran setiap kali kita beribadah. Gunanya apa? Jadi ketika ada kejadian yang luar biasa, kita bisa trace siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa ya yang dekat dengan orang itu bila dia terkena positif ya dari COVID-19. Jadi itu gunanya pendaftaran. Kita bisa trace siapa-siapa yang hadir. Apakah dia hadir saat itu? Dan saat dia hadir, dia ketemu siapa saja. Jadi itu pentingnya pendaftaran Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai minggu ini, jadi kita tegaskan kepada semua koordinator ibadah dan juga semua cabang-cabang yang ada untuk tetap memperketat list pendaftaran. Bila Bapak Ibu Saudara tidak ada dalam list pendaftaran, mohon maaf, kami akan menolak. Bapak Ibu Saudara bisa online secara online di rumah. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara, dan itu juga sebagai dasar kewajiban kita bisa ibadah ragawi. Jadi kalau ada tiba-tiba pemeriksaan dari instansi yang terkait, kita punya data-data lengkap. Ini Pak yang beribadah, ini Pak semuanya sehat. Ada suhunya apa semua sudah kita catat. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita tidak menghalangi Bapak Ibu Saudara beribadah, tetapi mohon dengan sangat mengingat situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara patuhi protokol kesehatan, patuhi arahan dari asar-asar yang ada di depan sana. Jadi kesehatan kita adalah kesehatan bersama. Kita saling menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara sehat, gereja ini juga sehat, kota ini juga sehat. Dan bangsa ini juga akan sehat. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Nah, itu sebetulnya tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi saat-saat ini Bapak Ibu Saudara. Tantangan-tantangan yang begitu luar biasa. Kita diperhadapkan pada satu masa, satu musim yang kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja, amin. Percayalah bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu di tengah-tengah apa yang terjadi saat ini. Makanya Bapak Gembala selalu bilang, miliki hati untuk melihat kerinduan hati Tuhan. Miliki kerinduan Tuhan dan jadikan itu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya benar-benar kita tahu prioritasnya. Memang gak salah kita memikirkan keadaan kita, persoalan kita, tapi ada satu hal yang Tuhan inginkan. Ketika kita memikirkan kehendak Tuhan, apa yang jadi kerinduan Tuhan, dan kita jadikan pergumulan dalam kehidupan kita, maka saya percaya persoalan apapun yang Bapak Ibu hadapi sekarang, dia Tuhan sanggup turun tangan untuk melakukan hal-hal yang terbaik, bahkan di luar dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini, supaya benar-benar kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang sedang terjadi, perlu adanya restorasi, perlu adanya pemulihan. Pemulihan generasi ini sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oh Pak, keluarga saya baik-baik. Oke. Tapi firman Tuhan berkata lain.
Seringkali kita merasa keadaan oke semua, hati-hati. Ketika kita merasa oke semua, tiba-tiba seperti Ayub, semua harta apapun yang dia banggakan selama ini dalam sekejap lenyap. Itu sebabnya jangan kita ada di zona nyaman kita, Bapak Ibu Saudara. Itu miliki kerinduan hati Tuhan. Terus bergumul, Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga, ini bulan keluarga. Bangun mesbah keluarga dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang kita akan melihat, ya, kita akan baca dari Mazmur 126, ya. Jadi sebetulnya begitu penting dan vitalnya peran keluarga. Karena apa? Ketika keluarga dipulihkan, maka gereja akan dipulihkan. Amin. Ketika gereja dipulihkan, maka kota, masyarakat di sekitarnya juga akan dipulihkan. Dan ketika itu terjadi, maka bangsa ini akan dipulihkan. Dan itu semua dimulai dari keluarga. Itu sebabnya iblis tidak akan tinggal diam, ya. Dia berusaha menghancurkan itu yang apa namanya keluarga. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini ada saja hal-hal yang kita dengar dari berita di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Keluarga yang berantakan, keluarga yang hancur. Tantangan sedang terjadi. Itu sebabnya Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Pergumulan kita, biarlah itu benar-benar apa yang jadi kerinduan hati Tuhan, kita jadikan pergumulan kehidupan kita. Kita baca dari Mazmur 126, ya, di situ sudah ada. Kita langsung ayat 1 dan 3, nyanyian ziarah. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara segala bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Sion dipulihkan, itu akan berdampak bagi bangsa-bangsa. Ketika keluargamu dipulihkan, itu akan berdampak bagi orang-orang di sekelilingmu. Itu akan berdampak bagi gereja, bagi kota dan bagi bangsa. Ini firman Tuhan. Sehingga orang-orang akan berkata bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar atas kehidupan kita. Jadi mari kita tangkap firman Tuhan pada hari ini. Supaya benar-benar saudara, pemulihan itu harus terjadi. Jadi pemulihan itu kapan Pak? Ya harus terus menerus. Harus terjadi. Harus terjadi pemulihan. Ya. Selanjutnya di ayat keempat. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis. Sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang membaca firman ini dan juga terlebih lagi melakukan firman ini. Pemulihan harus terjadi di dalam keluarga kita. Mazmur 126 ini ditulis ketika bangsa Israel dia keluar dari tanah waktu mereka selesai ditawan di pembuangan Babel, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan di situ, pulihkan kami, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu bagian selatan dari suku Yehuda. Saudara, tanah ini begitu kering kerontang. Tidak ada air.
pada saat musim panas tidak ada air. Tapi ketika musim berganti, maka air itu mengalir. Ketika hujan dari atas itu mengalir sehingga membasahi tanah Negeb dengan luar biasa. Artinya apa? Ketika terjadi pemulihan, maka apapun yang kering dalam kehidupan kita, Tuhan akan pulihkan seperti mata air yang mengalir, yang membasahi tanah Negeb. Dan itulah kerinduan dari penulis kitab Mazmur. Dikatakan di situ ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, maka kualitas keluarga kita akan sangat berpengaruh pada pembentukan kualitas kehidupan masyarakat dan juga kualitas gereja di mana kita ada di dalamnya. Gereja, keluarga kita adalah bisa disebut sebagai gereja kecil, ya, gereja kecil, keluarga. Karena apa? Karena sebetulnya keluarga itu adalah tiang penopang masyarakat dan gereja. Jadi dia tiang penopang. Sehat keluargamu, sehat dirimu, sehat juga gereja. Sehat juga masyarakat yang ada di sekitar. Ketika terjadi ketimpangan hal ini Bapak Ibu Saudara, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Kejahatan ada di mana-mana. Itu sebabnya penting sekali pemulihan itu terjadi di masing-masing keluarga kita. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah, tapi mulai dari diri kita untuk alami perubahan. Keluarga dalam bahasa aslinya itu adalah Ecclesia domestica, artinya apa? Keluarga kecil, ya, gereja kecil, gereja rumah tangga, di mana pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan gereja, pengenalan akan iman, Bapak Ibu Saudara, itu dimulai dari keluarga. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, teguhkan hati kita, Bapak Ibu Saudara semua, siapapun yang hadir baik di tempat ini maupun yang online. Percayalah, ini saatnya Tuhan akan melakukan pemulihan. Bagaimana pemulihan itu terjadi atas keluarga kita? Saudara, mungkin kita merasa, kenapa ini kok masih ada terjadi? Kenapa kok tidak berhenti-henti, tidak berhasil? Mau vaksin aja sekarang kita bingung ya. Betul? Yang sudah vaksin siapa? Wow, cukup banyak, puji Tuhan. Yang belum vaksin, daftar di sana, nggak jadi, vaksinnya nggak ada. Wah sana apa itu? AZ, Astra, waduh jangan. Saudara, saya katakan, selama masih ada kesempatan untuk vaksin, vaksinlah Bapak Ibu Saudara. Amin. Vaksin, jangan entah itu AstraZeneca atau Sinovac, udahlah. Pemerintah tidak akan mungkin memberi yang tidak terbaik bagi rakyatnya, amin. Vaksin aja, gak usah takut. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita. Ikuti itu program pemerintah. Dan hari ini dicanangkan satu hari itu 1 juta orang divaksin. Tapi memang belum sampai ke Malang ya, berdoa supaya Malang bisa divaksin semuanya. Orang-orangnya divaksin semua. Jadi ini yang terjadi. Kita berusaha mendapatkannya tetapi tidak ada. Jadi selama masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara, mari lakukan bagian kita. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas keluarga kita. Lalu pertanyaannya bagaimana keluarga kita saat ini? Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Apakah keluarga kita sedang kering? Atau keluarga kita dari luar tanpa oke-oke saja? Tetapi sesungguhnya ada bom waktu yang siap meledak kapan saja. Apakah kita sedang menghadapi masa-masa sulit saat ini? Keadaan ekonomi kita tidak membaik. Saudara, semuanya diliputi
ketakutan. Saya katakan gak usah takut, tapi harus waspada. Itu sebabnya 5M itu harus kita canangkan di keluarga kita. Karena ini jadi pergumulan kita hari-hari ini. Ya, apakah kita dalam keadaan masa sulit, keadaan ekonomi tidak membaik, ada banyak PHK di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini, saat inilah Tuhan sedang berperkara kepada setiap kita. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kita? Atau kita memilih untuk tidak berbuat apa-apa? Kadang-kadang kejadian dalam kehidupan kita itu karena kita tidak memakai iman kita, pengharapan kita. Saudara, saya tekankan di sini. Memang kami adalah hamba-hamba Tuhan, betul ya. Kami akan siap sedia untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara, kapanpun itu. Tapi, bukankah Yesus pernah berkata, jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Dalam menghadapi setiap situasi kehidupan kita, kita tidak perlu takut, tetapi percaya saja. Dia sanggup mengubahkan keadaan. Saat itu dia berkata kepada imam, kepada kepala rumah ibadat Yairus. Orang-orang boleh ngomong, guru, kamu gak usah ngerepotin guru. Anakmu sudah mati. Kadang-kadang kita diperhadapkan seperti itu. Kita sudah berdoa bertahun-tahun kepada Tuhan. Tetapi tidak ada jawaban, bahkan keadaan semakin memburuk. Tapi saat itu Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan ketika dia sampai ke rumah Yairus, dia usir semua orang-orang itu. Saudara, hati-hati dengan perkembangan zaman ini. Seringkali kita terima berita-berita hoax dari luar. Kita seringkali percaya pada berita-berita itu. Tapi kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Ini saatnya kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang keadaan kita saat ini. Jadi ini saatnya pemulihan. Tuhan sedang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan dia siap menelan siapa saja yang lengah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas dikatakan pencuri itu datang hanya untuk mencuri. Apa yang dia curi? Damai sejahteramu. Kemudian apa? Dia membunuh imanmu dan membinasakan kehidupanmu. Tapi di sisi satunya Yesus berkata, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang saat ini. Kehidupan rohanimu, kehidupan imanmu. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah Tuhan kita. Cara bekerjanya, cara yang ajaib. Jadi apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, tetaplah untuk apa? Menabur, prinsipnya itu. Ya, dikatakan di situ tadi, ya, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tetap tabur. Tabur apa? Tabur kebaikan. Tabur imanmu. Percaya bahwa pengharapan itu selalu ada. Bahkan judulnya perikop ini dikatakan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Apapun keadaanmu, jangan pernah berhenti menabur. Tabur pelayananmu. Tabur sikap hatimu. Tabur imanmu. Tabur pengharapanmu. Tabur hal-hal yang baik. Maka itu akan bertumbuh. Engkau mungkin sudah berbuat kesalahan. Engkau sedang menuai apa yang menjadi kesalahanmu. It's okay. Sekarang saatnya untuk menabur kembali. Amin.
tabur hal-hal yang baik. Tabur hal-hal yang baik. Dan engkau akan melihat, tadinya engkau yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Yang kedua, tetap berjalan. Tetap pandangan arah kita ke depan. Dikatakan di situ, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Jangan lagi kita lihat kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap pandang salib Kristus. Karena disitulah pusat tujuan kehidupan kita. Dia tidak pernah salah memilih setiap kita, memanggil setiap kita. Dia Tuhan yang setia. Amin, Bapak Ibu Saudara, nangkep sesuatu pada hari ini? Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Saudara, ada banyak contoh, tapi saya ambil contoh satu aja. Ada tentang Yakub, bagaimana dia dipulihkan. Dia bukan lagi namanya Yakub tapi Israel. Ada Daud dipulihkan, saudara. Tapi saya akan ambil contoh Ayub, ya. Ayub 42 ayat 10. Di situ dikatakan, ya. Lalu Tuhan memulihkan apa? Keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita tahu siapa Ayub. Ayub adalah orang yang paling kaya di tanah Uz. Ya, di situ dikatakan kisah kehidupan Ayub. Bagaimana Tuhan memulihkannya secara pribadi dan keluarganya. Ya, kalau kita baca dari ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayat 4, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyakan engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, hanya kata orang saja, aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku memandang sendiri pada engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, apa yang terjadi pada Ayub? Kita bisa mengambil beberapa poin di sini. Yang pertama, kalau kita lihat kisah Ayub secara runtut, ya dikatakan yang pertama, Ayub tetap menyembah Tuhan walaupun keadaannya hancur. Walaupun saat itu seluruh hartanya hilang dalam sekejap. Bahkan anak-anaknya yang dikasihinya hilang dalam sekejap. Ayat kita baca Ayub 1 ayat 20 dan 22. Ketika Ayub mendengar itu, dikatakan di situ, maka berdirilah Ayub. Lalu apa? Mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah ia menyembah. Pertanyaannya, bila keadaan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di sini maupun yang online, apakah kita tetap menyembah Tuhan? Apakah kita tetap berharap kepadanya? Atau kita memilih untuk menyalahkan keadaan ini? Saudara, ini sikap hati. Dan Ayub dikatakan di situ, dia mengambil sikap hati ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saudara, ini tidak main-main loh.
Kalau kita lihat harta kekayaannya Ayub, saudara bisa hitung sendiri ya. Apa yang hilang dari Ayub saat itu? 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuannya. Habis, saat itu juga habis. 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan semua budak-budaknya. Dalam sekejap, lenyap di hadapannya. Dikatakan di situ, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaannya saat ini, ketika kita sedang alami kehidupan yang begitu menyesakkan, apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Itu yang jadi pertanyaannya. Di tengah situasi saat ini saatnya kita merestorasi kehidupan kita. Kita restorasi cara ibadah kita. Saudara, mungkin engkau sudah tidak ada perhatian dengan keluargamu sekarang. Ini saatnya engkau merestorasi semua lini kehidupan. Supaya benar-benar hadirat Allah kembali turun ke atasmu. Ya. Yang kedua, di situ dikatakan apa? Ayub alami sendiri kuasa dan keajaiban Tuhan. Karena apa? Sikap iman Ayub, dia berkata, seandainya aku diuji seperti diuji dengan api, maka aku akan keluar seperti apa? Emas yang murni. Ini saudara, kita ini mungkin dalam saat-saat ini, saya tidak tahu apa yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Tapi pegang satu hal. Setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, itu membuat kita semakin dimurnikan. Semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dikatakan Ayub alami sendiri kuasa dan keajaiban Tuhan. Hanya Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, penting kita ini kembali kepada Bapa. Kita ini kembali berdamai dengan Bapa. Sejauh apapun mungkin kita keluar dari rencana Tuhan, saudara tetap miliki hati anak bungsu. Kembali kepada Bapa. Berdamai dengan Bapa. Ketika kita berdamai dengan Bapa, maka Tuhan akan melakukan hal yang terbaik. Tuhan akan memulihkan kita. Ya. Jadi jangan sampai kita lari dari hadapannya. Ayub menyadari bahwa selama ini ia hanya mendengar dari kata orang tentang Allah. Tetapi lewat proses yang dia alami, dia berkata, betul Tuhan, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Selanjutnya dalam Ayub 42 ayat 6, Ayub mencabut semua perkataannya dan menyesal. Ayat 6 dikatakan situ, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal duduk dalam debu dan abu. Ini berarti apa? Kita harus bisa menerima diri kita kembali. Seringkali kita merasa diri kita tidak berharga di hadapan Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang kita lakukan. Tapi ini saatnya engkau berdamai dengan dirimu sendiri. Dan yang terakhir, ketika Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, mengampuni sahabat-sahabatnya, dikatakan di situ, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Sabtu kemarin kita sudah mendengar apa yang dikatakan, yang dikhotbahkan oleh Pendeta Muda Anwar Santoso, bahwa mengampuni itu penting. Karena saat kita mengampuni, kita ini
sudah tidak ada hal-hal lagi yang menghalangi kita. Itu sebabnya ampuni, supaya apa? Supaya berkat Tuhan, supaya hadirat Tuhan itu tidak terhalang. Kita bisa beribadah seperti ini. Tapi mungkin hatimu masih jengkel dengan orang lain. Mungkin ada gesekan di antara sesama diaken. Mungkin ada gesekan di antara sesama kawan-kawan sekerja kita. Saudara, ternyata itu menghalangi berkat Tuhan turun ke atas setiap kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan jelas. Restorasi kehidupanmu. Ketika pemulihan itu terjadi di dalam dirimu, maka keluargamu akan dipulihkan. Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan dirimu sendiri dan berdamai dengan sesamamu. Itu akan membuka tingkap-tingkap langit dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Nangkap sesuatu pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau saat ini mungkin hidup kami kering. Mungkin keluarga kami baik-baik saja. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang kami sembunyikan. Ini saatnya Engkau memulihkan keluarga kami. Di minggu yang terakhir dalam bulan keluarga. Engkau berkata bahwa hari Tuhan akan datang. Maka Tuhan akan memulihkan hati Bapa kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada Bapa. Supaya apa? Supaya aku tidak menghancurkan bumi. Ini saatnya pemulihan terjadi dalam diri setiap kami. Mungkin kami tidak sanggup melihat apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang pasti yang kami tahu Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Jika Tuhan sanggup memulihkan keluarga Ayub, Tuhan juga sanggup memulihkan keluarga kita. Pulihkan setiap kami, mungkin hubungan suami istri sedang renggang saat ini. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini. Mungkin engkau sedang berada dalam batas di mana engkau akan berpisah antara suami dan istri. Tapi saat ini firman Tuhan ingin memulihkan kalian. Itu sebabnya tetap pegang teguh janji pernikahanmu. Bahwa apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Tuhan, mungkin kami punya konflik dengan anak-anak kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar Engkau pulihkan kembali Tuhan. Supaya hubungan kembali menjadi baik, menjadi harmonis. Supaya melalui keluarga kami Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami tidak mampu Tuhan, hanya Tuhan yang memampukan kami. Kami angkat tangan kami Tuhan, karena hati kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan punya tujuan dan rencana atas keluarga kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Biar bapak-bapak mewariskan hal-hal yang baik. Bukan harta benda tetapi iman. Bukan perintah tapi teladan yang nyata. Bukan mimbar tetapi mesbah. Bukan meninggalkan hutang tetapi meninggalkan berkat. Bukan meninggalkan beban tapi mewariskan sukacita. Tidak sekedar panjang umur tapi mewariskan kehidupan yang kekal bagi generasi. Terima kasih Tuhan. Kami tangkap firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau sanggup memulihkan Ayub, Engkau pun sanggup memulihkan kami.
saat ku tak melihat jalanmu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Hati kami selalu percaya bahwa Engkaulah Tuhan pemulih kami. Engkau akan memulihkan keluarga kami. Setiap keluarga-keluarga yang saat ini mengikuti ibadah secara online, percayalah masih ada harapan. Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Berharaplah kepadanya. Jangan pernah tinggalkan Dia. Maka Dia akan memulihkan keadaanmu, memulihkan keluargamu, seperti memulihkan batang air tanah Nejem. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang terus berperkara dengan kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk menerima segala yang baik dari hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, kami minta supaya benar-benar hadirat Allah tercurah atas bangsa dan negara kami. Di tengah situasi COVID yang semakin merajalela, kami melihat tangan Tuhan sedang bekerja dengan cara yang ajaib atas bangsa dan negara kami. Berkati program vaksinasi yang sedang dijalankan saat ini untuk menciptakan herd community Tuhan. Supaya benar-benar itu terjadi atas bangsa ini. Berkati Tuhan. Menteri Kesehatan, berkati Presiden kami, berkati semua aparat kesehatan, para tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja dengan luar biasa saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini akan pulih, bangsa ini akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kota kami, kota Malang, bahkan kota dimanapun kami dapat menangkap, mengikuti ibadah ini. Kami berdoa untuk kota kami masing-masing. Berkat Allah, damai sejahtera Allah turun ke tengah kota-kota kami. Berdoa juga untuk gerejamu, Diaspora Sejahtera Caring Ministry. Berdoa baik yang ada di pusat maupun di cabang-cabang Tuhan. Biar kami tetap teguh hati kami Tuhan. Kami tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Tapi kami bisa berdamai dengan Engkau. Berdamai dengan diri kami sendiri dan berdamai dengan sesama kami. Supaya pemulihan secara utuh terjadi atas setiap kami. Atas gerejamu Tuhan. Berkati gembala senior kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk Pak Sudi Dharma.
Terus Kau pulihkan kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Allah nyata atas kehidupannya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan terjadi bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati Ibu Sudi juga. Kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi hati Ibu Sudi. Terima kasih Tuhan, berkati gembala, wakil gembala kami Pak Erlangga Dharma. Kami percaya Tuhan akan memakai hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi. Perlengkapi hamba-Mu, berkati gereja-Mu, setiap jemaat, para penatua kami, diaken, diakonis, para pejabat gereja, staf gembala dan juga semua pelayan-pelayan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau berkati setiap persembahan-persembahan kami. Mari kita angkat amplop-amplop kita, baik amplop persembahan umum maupun persembahan untuk NICC. Kami percaya NICC pasti jadi Tuhan, supaya NICC menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Kami berikan ini dengan hati, dengan ketulusan hati. Karena Kau melihat, tidak melihat jumlah yang kami berikan, tapi ketika kami beri dengan ketulusan kami sebagai rasa ucapan syukur kami, maka Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami ini dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Semua berkata, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan untuk kita tetap rindu beribadah. Karena saya percaya ibadah itu selalu mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Untuk itu kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Malang City Blessing dan ibadah doa malam setiap hari Rabu dan Kamis pukul 7 malam. Melalui YouTube channel maupun streaming Radio Sejahtera FM 107,3. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu kita bertemu kembali dalam ibadah doa puasa pukul 10 pagi. Melalui YouTube channel maupun Radio Sejahtera 107,3 FM. Dan untuk kalian anak muda, jangan lupa setiap Sabtu pukul 17. Jangan sampai ketinggalan ibadah Diaspora Generation. Mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan bersama 5M. Khusus untuk ibadah ragawi, saya mengingatkan kembali untuk setiap jemaat melakukan pendaftaran sebelum ibadah, mengingat kuota tempat yang tersedia pada setiap jam-jam ibadah yang ada. Dari jumlah rumah sakit rujukan di Kota Malang saat ini, kapasitas tempat tidur baik di ICU maupun ruang isolasi terus berkurang. Dari data Dinas Kesehatan Kota Malang, bed occupancy rate atau bagi ICU Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ibadah ragawi, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan kembali. Yang pertama, protokol kesehatan wajib kita laksanakan dengan baik dan ketat. Ikuti 5M.
Dan jangan lupa pendaftaran itu penting. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu Saudara yang ibadah kemudian tiba-tiba ditolak karena tidak ada namanya di list pendaftaran, karena memang pendaftaran itu penting sebagai syarat untuk kita bisa ibadah ragawi. Dan saya mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak kecil untuk tidak dibawa pada saat ibadah ragawi. Setelah ibadah selesai, saya tegaskan kembali untuk segera pulang dan tidak bergerombol setelah ibadah. Pastikan Bapak Ibu sehat pada saat mengikuti ibadah ragawi. Kesehatan Bapak Ibu Saudara adalah kesehatan kita semua. Jangan lupa untuk mematuhi dan mengikuti semua arahan dari Asyir yang bertugas. Demikianlah informasi-informasi yang sudah disampaikan. Milikilah kerinduan Tuhan dan jadikanlah itu pergumulan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.